Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman di channel Bisa Bahasa Inggris. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang penggunaan between dan among. Nah, teman-teman di sini juga pasti sudah pernah menemui ya, sering mungkin ya. Eh, tapi saya di sini akan informasikan lagi penggunaannya dan memperjelas lagi, dan nanti ada beberapa contoh kalimat untuk between dan among ini ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke dalam slide pembahasannya. Ini kita lihat, jadi between dan among itu artinya sama ya teman-teman, itu berada di antara itu. Jadi untuk arti between itu definisinya berada di antara, itu di antara dua orang atau dua benda. Ya mungkin juga lebih dua orang atau dua benda, tapi terbatas ya teman-teman. 3 orang atau 4 orang, jadi lebih bisa dilihat atau dihitung ya. Sedangkan untuk among itu sudah pasti keberadaan di antara 2 orang atau 2 benda, dan biasanya sangat banyak, misalnya di dalam satu grup, satu kerumunan, satu kumpulan, satu komunitas, seperti itu. Kalau benda mungkin ada di satu tempat yang lebih besar gitu ya, benda yang kecil-kecil seperti itu. Nah, jadi definisinya seperti itu teman-teman. Sudah mulai mempunyai gambaran ya, bahwa between itu biasanya di 2 orang atau 2 benda, among itu lebih dari 2 orang atau 2 benda yang lebih banyak lagi ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya untuk between dan among berikut ini. Kita lihat bersama-sama teman-teman. Ini contoh kalimat untuk between dulu ya yang akan saya bacakan. Our school is between the market and the cafe. You are standing between May and Clark. I have to choose between storybook or English book. My house is between Danny's house and Mr. Tony's store. Put that flower between Rose and Jasmine. Ya teman-teman, kita lihat di sini. Jadi objek yang kita sebutkan seperti contohnya our school menggunakan between itu ada di antara 2 tempat, yaitu market dan cafe. Kemudian untuk kalimat selanjutnya juga hanya menyebutkan 2 orang atau 2 benda seperti May and Clark, Danny's house and Mr. Tony's store ya. Jadi between itu berada di antara kedua benda atau lebih yang keberadaannya itu tidak jauh gitu ya teman-teman, dan itu lebih umum di antara 2 orang atau 2 benda ya. Jadi jelas ya teman-teman, diperhatikan. Baik, kita lanjut untuk contoh kalimat yang mau. Ini untuk contoh kalimat yang among teman-teman ya. He is studying among students from all around the world. My bag among those bags. I have to share this cake among my friends. Harry tries to find his books among the crowd. She is running fast among other marathon participants. Kita lihat contohnya seperti kalimat yang pertama teman-teman. Jadi dia belajar di antara pelajar-pelajar lain dari seluruh dunia. Nah ini kan tentunya lebih dari 2 ya, 2, 3 atau 4 ya teman-teman, itu lebih banyak gitu. Jadi di sini digunakan among. Kemudian kalimat yang kedua, my bag among those bags. Jadi tasnya itu banyak gitu, tas dia di antara tas-tas yang lain yang banyak gitu ya. I have to share this cake among my friends. Nah di sini
dia bisa saja mempunyai 5, 6 atau 10 teman. Jadi tidak digunakan between, tapi lebih ke among. Harry tries to find his books among the crowds. Nah, crowds itu kan kerumunan ya, teman-teman ya. Jadi kerumunan itu sudah pasti banyak orang gitu. Dia mencari bukunya di antara kerumunan. She is running fast among other marathon participants. Kita tahu kalau perlombaan maraton udah pasti dong diikuti oleh banyak atlet ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi itu penjelasannya, penjelasan singkat dari saya. Mengingatkan saja teman-teman supaya definisi atau peruntukannya, kondisinya seperti apa untuk penggunaan between dan among. Baik teman-teman sekalian, itu saja dari saya. Bisa subscribe channel saya untuk nanti teman-teman dapat notifikasi bila ada materi lain dari channel Bisa Bahasa Inggris. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.